Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih karena Engkau baik, mengasihi, memperhatikan, dan juga mencukupkan setiap keperluan kami setiap hari. Saat ini kami akan kembali mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan juga siap melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah saksinya Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22-24. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Untuk dipakai Tuhan menjadi saksinya, kita harus menjadi teladan bagi setiap orang dimanapun kita berada. Karena hidup kita ini dilihat dan diperhatikan oleh orang lain. Oleh karena itu yang pertama kita harus menunjukkan kebaikan. Karena kebaikan yang dilihat dan dirasakan orang lain ini akan berdampak. Mereka akan melihat kasih Kristus dari tindakan kita. Kebaikan ini merupakan tindakan dan bukti kasih Kristus yang nyata. Sehingga kita tidak hanya berkata-kata saja, tetapi kasih Kristus itu bisa dirasakan, bisa dinikmati, dan berdampak bagi orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang kekurangan ditolong, dan juga perhatian ini menjadi berkat bagi mereka. Kemudian yang kedua, kita juga harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi hidup yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus ini diberikan oleh Tuhan ketika Yesus naik ke sorga. Ia menjanjikan, mengirimkan, memberikan Roh Kudus untuk memimpin setiap orang percaya. Sehingga orang percaya ini berjalan di jalan yang telah Tuhan tetapkan, dalam rencana yang telah Tuhan kehendaki atas kehidupan setiap orang percaya. Jadi marilah kita rela dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memiliki iman yang kuat, tidak mudah menyerah, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan. Karena hidup ini perjuangan, jadi kita harus menghadapi pergumulan, persoalan, dan segala sesuatu yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Dan kita sanggup menyelesaikannya karena kita memiliki iman yang kuat, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Tuhan yang akan menopang kita, yang akan melepaskan kita, dan juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, tunjukkanlah kebaikan kepada orang lain. Izinkanlah Roh Kudus memimpin dan menyertai perjalanan hidupmu. Berusahalah untuk menguatkan imanmu, tidak mudah goyah, tidak mudah menyerah, tidak berputus asa, tidak takut dan khawatir, tetapi yakin bahwa tangan Tuhan itu akan menopang kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita, dan pasti akan melepaskan kita dari setiap belenggu, persoalan, dan pergumulan yang ada. Karena Tuhan itu mengasihi kita, menghargai kita, dan juga pasti akan menolong kita tepat waktunya. Jadilah saksinya Tuhan dengan menunjukkan kebaikan, karena hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan memiliki iman yang teguh. Bapak, kami ingin meneladani jemaat di Antiokhia dan juga meneladani Barnabas yang bisa menjadi saksinya Tuhan, yang bisa membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Karena Barnabas memiliki kebaikan hati yang dinyatakan kepada orang lain, kebaikan yang berdasarkan kasih Kristus. Kami bersyukur, kami ingin meneladani kebaikan seperti yang dimiliki oleh Barnabas. Demikian juga ia juga memiliki iman yang kuat, yang tidak mudah goyah. Jadi apapun yang dihadapi, tantangan, pergumulan, itu diserahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi hamba, untuk menjadi saksi,
untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang lain, seperti halnya Barnabas dan juga jemaat-jemaat di Antiokhia. Inilah kami dengan segala keberadaan dan keterbatasan kami, urapilah kami, topanglah kami, dan pakailah kami. Kami siap melayani Tuhan, kami siap memberitakan firman Tuhan, kami siap menguatkan yang lemah, kami siap menolong orang lain yang sedang dalam kekurangan dan keterbatasan. Kami siap untuk menjadi berkat dan menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan dan memeteraikan di dalam hati kami, sehingga pada saatnya menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.